Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bergabung di podcast Ellen dan Betty. Yang bisa on cam, harap on cam ya teman-teman. Soalnya di record. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran model Reader. Ya, dengan saya sebagai host, Yolanda Island, dan ada narasumber kita, Kak Betty Putri Iswandi. Ini teman-teman sebagai pemateri kita ya guys. Di pagi hari yang cerah ini, teman-teman apakah masih semangat? Semangat banget gak nih? Semangat, Kak. Terima kasih. Oke, kita akan menanyakan kepada Kak Betty. Oke, apakah Kak Betty siap? Siap, Kak. Oke. Apa sih Kak yang dimaksud dengan model pembelajaran Reader itu? Jadi model pembelajaran threaded ini ya teman-teman, ini merupakan model pembelajaran atau suatu pendekatan yang mengintegrasikan beberapa wawasan ataupun beberapa mata pelajaran ke dalam satu topik atau ke dalam satu benang utama. Jadi thread itu berasal dari kata benang atau benang utama. Jadi pada model pembelajaran ini disebut dengan threaded. Itu untuk mempermudah siswa untuk memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru seperti itu. Oh, oke Kak. Lalu dalam model pembelajaran Reader ini, apakah ada kelebihan dari model pembelajaran itu sendiri Kak? Tentunya ada Kak Ellen. Yang pertama itu dapat meningkatkan integrasi. Jadi siswa itu yang biasanya mempelajari suatu konsep secara terpisah-pisah, itu pada model pembelajaran ini dipelajari secara kesatuan. Jadi seperti contohnya ada di kurikulum 13 itu ada pembelajaran tematik. Itu kan dipelajari secara satu kesatuan. Lalu pada kurikulum yang sekarang itu ada pembelajaran IPAS, itu juga menerapkan model pembelajaran threaded ini. Lalu yang kedua itu memungkinkan siswa untuk membuat hubungan antar topik. Jadi siswa itu dapat eh, mengetahui keterkaitan antara konsep-konsep yang berbeda. Jadi siswa dapat mengkolaborasikan konsep dalam satu topik. Selanjutnya, siswa juga dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam lagi. Jadi siswa itu bisa mengeksplor wawasan di dalam topik yang sudah disatukan tadi ya. Lalu juga dapat merangsang pemikiran kritis siswa. Jadi siswa itu dihadapkan dengan sebuah masalah yang nyata, seperti contohnya seumpama ya, ada berita di televisi tentang banjir di Kali Ciliwung. Nah, itu guru bisa membawa masalah tersebut ke dalam pembelajaran. Ya, jadi siswa itu bisa ditanya Menganalisis sendiri gitu ya Kak? iya Kak, jadi dia tuh dapat berpikir secara kritis. Jadi siswa juga dapat menemukan solusi dan pemecahan masalahnya itu seperti apa. Itu Oh, jadi kelebihannya. kelebihannya itu dia itu biasanya peserta didik kan mempelajari materi kan per mata pelajaran Iya, ya Kak. Jadi iya, ini digabung seperti digabungkan. tematik gitu ya Iya, Kak. Oh, terus kelebihannya juga itu kayak misalnya eh, ke dalam kehidupan nyata peserta didik membawa di dalam kelas iya, gitu Kak. Jadi iya. bisa Jadi, menganalisis iya, jadi bagaimana sebab akibatnya seperti itu iya, Kak. jadi peserta didik dapat Hmm. menemukan solusinya sendiri. Oke Kak. Kemudian tadi kan kita membahas tentang kelebihan ya Kak. Iya, Terus dalam model pembelajaran tribut ini juga ada kekurangannya apa tidak? pasti ada kekurangannya dan kekurangannya ini bisa untuk guru ya, guru itu harus mempersiapkan model pembelajaran ini tuh secara matang. Jadi tidak sembarangan bisa memadukan konsep pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi guru itu harus memikirkan dengan matang. Guru juga harus mengintegrasikan berbagai wawasan atau mata pelajaran ke dalam satu topik atau benang utama itu secara logis. Jadi siswa tidak akan mengalami kesulitan atau kebingungan apa yang telah disampaikan oleh guru seperti itu. Oh, jadi ini ya Kak, guru itu juga harus tersusun gitu ya Kak materinya? Iya, tentu dong, Kak Ellen. Yang pertama, guru itu harus merencanakan kurikulumnya terlebih dahulu. Jadi guru itu harus melihat kurikulumnya seperti apa lalu disesuaikan. Lalu yang kedua, guru itu harus merencanakan aktivitasnya terlebih dahulu. Lalu guru juga harus merencanakan
model pembelajaran atau media pembelajaran apa yang akan digunakan. Lalu yang terakhir, penilaiannya dalam model pembelajaran kredit ini juga harus sesuai, seperti itu. Oh, seperti itu ya, Kak. Iya. Selalu ada kekurangan, ada kelebihan kan, Kak, ya? Iya. Kemudian pasti ada fungsinya dong, Kak, model pembelajaran kredit ini. Apa sih, Kak, fungsinya? Fungsi pembelajaran kredit ini itu digunakan untuk mengintegrasikannya seperti yang saya katakan tadi, itu mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau konsep yang terkait ke dalam satu topik. Jadi digabungkan. Juga untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jadi siswa itu akan lebih paham ketika konsep-konsepnya itu dikolaborasikan. Juga ada lagi, itu akan memfasilitasi pola pikir siswa. Jadi model pembelajaran kredit ini memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis, berpikir menggunakan logika. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator seperti itu ya? Iya, jadi guru sebagai fasilitator dan siswanya itu difasilitasi untuk mengembangkan berpikir. Iya. pikiran kritis tadi. Oh, seperti itu ya, Kak. Lalu, dalam penerapannya bagaimana sih, Kak, ketepatan model pembelajaran kredit ini? Jadi ketepatan model pembelajaran kredit ini tergantung bagaimana perencanaan dan implementasinya di dalam kelas atau di dalam pembelajaran. Jadi kalau perencanaannya sudah baik, implementasinya sudah baik, nah ini siswa dapat menerima pembelajaran tersebut itu secara tidak mengalami kesulitan seperti itu. Supaya tidak kesulitan mencerna seperti itu ya, Kak? Oh, jadi lebih dipermudah seperti itu? Iya, seperti itu. Kan tadi sudah ada perencanaannya. Iya, sudah tersusun seperti Iya. itu. Jadi bagaimana untuk, langkah-langkah penerapannya yang harus dilakukan dalam model pembelajaran ini? Pasti kan ada langkah-langkah step by step seperti itu, Kak? Jadi untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu guru juga menetapkan keterampilan yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Jadi guru itu harus menetapkan keterampilan yang ingin dicapai. Apakah siswa itu guru itu ingin mencapai, siswa harus bisa berpikir kritis, siswa harus bisa berpikir kreatif seperti itu. Yang kedua itu guru harus memilih mata pelajaran yang cocok untuk dipadukan pada model pembelajaran kredit ini. Jadi tidak sembarang mata pelajaran itu dapat dipadukan dalam model pembelajaran kredit. Lalu yang ketiga, juga harus mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi seperti kurikulum 2013 itu kan masih menggunakan KD. Nah, itu disesuaikan standar kompetensi yang ingin dicapai dan kompetensi dasar siswanya itu seperti apa. Lalu yang keempat, itu harus merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu. Jadi agar siswa tidak tidak kesulitan juga dalam menerima pembelajaran yang disampaikan. Seperti itu sih Kak Ellen. Oke, teman-teman, kita sudah mendapatkan banyak sekali jawaban dari Kak Betty dan terima kasih Kak Betty. Tapi untuk teman-teman yang masih bingung dan ingin bertanya, boleh mengaktifkan raise hand atau boleh mengetik di kolom komentar ya teman-teman. Siapa nih yang mau bertanya? Boleh raise hand. Oke, ada Kak Zara Farinisa. Silakan disampaikan pertanyaannya Kak Zara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah sangat terdengar, Kak Zara. Nah, terima kasih Kak Ellen dan Kak Betty atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai model pembelajaran kredit. Nah, keterampilan apa sih yang didapatkan siswa ketika guru menerapkan model pembelajaran kredit? Dan jelaskan masing-masing keterampilan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya Kak Zara. Apakah ada yang bertanya lagi? Oke, ada Kak Amelia. Silakan Kak Amelia untuk menyampaikan jawabannya. Halo, Kak Amelia. Oh, ada chat, ada chat. Oke.
Oh ini, mohon maaf sebelumnya karena ada kendala sinyal. Saya Amelia izin bertanya, dengan adanya kekurangan yang telah dijelaskan tadi, apakah model graded masih efektif digunakan? Jika iya, alasannya apa? Oke, terima kasih Kak Amel dan Kak Zahra atas pertanyaannya. Baik, bagaimana ini untuk Kak Betty? Apakah mau dijawab sekarang? Akan saya jawab sekarang aja ya untuk pertanyaannya dari Kak Zahra Fahrunisa Pramisela. Jadi pertanyaannya tadi, kalau nggak salah keterampilan apa yang akan didapatkan oleh siswa ketika guru menerapkan pembelajaran terpadu model training ya, Kak Zahra? Iya, benar. Jadi keterampilan yang akan diperoleh siswa dalam pembelajaran model training ini yang pertama itu yang saya sampaikan tadi, itu siswa akan mendapatkan keterampilan pemecahan masalah. Juga siswa dapat mendapatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi siswa itu belajar untuk menghubungkan dan menerapkan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran atau wawasan. Jadi siswa dapat menggabungkan eh, mata pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Lalu yang ketiga itu ada keterampilan berkomunikasi. Jadi pembelajaran model training ini mendorong siswa untuk berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bisa dengan menyampaikan solusi atau bagaimana sih cara menangani masalah yang diberikan oleh guru tadi. Lalu yang keempat, ada keterampilan kreativitas. Jadi siswa ini dapat mengembangkan kreativitasnya dengan menuangkan ide-ide atau solusi. Juga bisa menciptakan solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Lalu yang kelima ada keterampilan kerja tim atau kerja kelompok. Jadi model pembelajaran training ini itu lebih menekankan kepada pembelajaran tim atau pembelajaran kelompok. Jadi siswa yang mungkin belum mahir dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu bisa dibantu oleh teman siswanya yang lain agar tidak mengalami kesulitan. Lalu juga ada keterampilan literasi dan numerasi. Jadi ini itu karena pembelajaran terpadu sering melibatkan banyak mata pelajaran, itu siswa otomatis ya dapat mengembangkan literasi dan numerasi yang lebih kuat dan konteks yang lebih beragam lagi. Seperti itu Kak Zara, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, Kak, sudah sangat jelas. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Kak Betty. Iya, sama-sama Iya, Kak Zara. sama-sama. Oke, untuk pertanyaannya Kak Amel, saya bantu jawab ya Kak Betty. Iya, boleh, boleh Kak. Nanti kalau misalnya ada kurangnya Kak Betty bisa menambahkan. Oke, untuk pertanyaannya Kak Amel tadi, dengan adanya kekurangan yang telah dijelaskan oleh Kak Betty tadi, apakah model 3D masih efektif digunakan? Jika iya, kenapa ya alasannya? Oke, Kak Amel. Yang pertama, pasti ada kelebihan, itu pasti ada kekurangan ya Kak Betty Iya, ya? pasti. Iya, untuk kelebihan model 3D ini yaitu memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran tematik tadi ya, Kak. Yang kedua itu kelebihannya memungkinkan pemahaman antar mata pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian. Kemudian eh, mampu membangun motivasi. Guru itu harus mampu membangun motivasi kepada peserta didik ya, Kak. Iya. Oke, kemudian kan pasti ada kekurangannya ya Kak Amelia. Kekurangan model ini tadi seperti yang dijelaskan Kak Betty, tidak lain lagi yaitu model ini sangat sulit diterapkan secara penuh. Karena kan tadi kan guru harus menyusun ya Kak. Iya. Iya. Terus model ini juga menghendaki guru yang terampil, percaya diri dan menguasai konsep, sikap dan keterampilan yang sangat diprioritaskan dan itu terkadang itu sangat sulit ditemukan pada guru-guru ya Kak ya. Iya, soalnya Soalnya itu sangat berat sekali. iya, guru harus merencanakannya. Iya, merencanakan dan tersusun sangat matang sekali teman-teman. Kemudian kekurangannya ketiga itu model ini menghendaki tim antar mata pelajaran yang terkadang sulit dilakukan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan karena kan kita mengaitkan beberapa mata pelajaran ya Kak Betty ya. Iya. Dan itu kita harus benar-benar matang memikirkannya itu harus matang ya kan Iya. Kak. Kemudian
eee, kita ini, menyatakan kelebihan model ini itu bagi guru dapat mengasah kreativitas guru dalam mengembangkan materi yang disajikan. Kemudian guru dapat belajar bagaimana sih menyampaikan materi yang lebih luas kepada peserta didik. Sedangkan bagi peserta didik, itu peserta didik mampu membangun suatu konsep secara matang sehingga lebih mudah memasukkan materi pembelajaran yang lainnya. Adapun kekurangan model ini itu yang saya jelaskan tadi, guru masih kesulitan dalam menggabungkan beberapa bidang mata pelajaran yang lain ya, Kak, ya. Agak simpel ya, Iya, Kak. karena guru juga disibukkan dengan tugasnya sendiri sehingga kurang efektif untuk mendorong guru untuk bekerja sama ya, Kak, ya. Iya, jadi perlu bantuan, siswa yang lain untuk Iya. membantu, temannya yang kesulitan. Iya, seperti itu teman-teman. Eee, bagaimana Kak Amel, apakah ada tambahan atau sanggahan? Teman-teman yang lain kalau mau menambahkan atau Boleh, memberi pendapat sangat boleh boleh sekali teman-teman. monggo. Dipersilahkan sekali ya. Bagaimana Kak Amel? Apakah ada sanggahan? Sepertinya Kak Amel tertinggal Iya, jaringan Kak. ini Kak. Oh, ini Oh ini, baik Kak, terima kasih banyak sama-sama. sama-sama. Terima kasih juga atas, pertanyaannya. Baik teman-teman, saya simpulkan ya Kak tadi ya. Iya. Jadi kode pembelajaran Trident ini, itu tuh seperti benang ya Kak ya, Iya, Trid. seperti Iya. Jadi kayak kita menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu buku. Iya, ke Iya. dalam Satu konsep. atau Iya, satu benar topik. benar. Iya. Sehingga membuat peserta didik itu, lebih mudah, ringkas ya Kak, Iya. mempelajarinya itu. Tidak Tidak, jadi siswa itu tidak bingung ya. iya Kalau pembelajaran terlalu banyak itu biasanya siswa bingung iya cara pisah-pisah iya, itu. benar benar. Makanya dengan adanya model pembelajaran ini, siswa itu bisa menggabungkan beberapa konsep mata pelajaran itu Iya. dalam satu kehidupan juga ya Iya. Kak ya? Iya. Jadi terkait sama kehidupan teman-teman, dengan model Trident ini kita dapat memperoleh keterampilan berpikir, apa yang disebut dengan thinking skill. Kemudian kita juga akan, melatih keterampilan bekerja sama atau cooperative skill, dan keterampilan belajar yang disebut study skill atau keterampilan sosial, yaitu social skill dan sebagainya. Jadi peserta didik itu, lebih banyak memperoleh pengetahuan sebenarnya teman-teman dengan model pembelajaran ini. Seperti itu ya Kak Seperti Putri? Oh iya, untuk teman-teman boleh on cam dong. Dari Iya. tadi nggak ada yang on cam. Iya, seperti ngomong sendiri ya ini Kak Putri. Ayo kita foto bareng dulu teman-teman. Ayo. Ayo nggak apa-apa teman-teman, ayo. Wah, Kak Zahra sangat semangat sekali ya Ayo yang sepertinya. lain nggak apa-apa on cam, yang nggak terkendala jaringan boleh on Boleh cam. on cam teman-teman. Ayo, kita foto loh ini. Kapan lagi kalian datang ke podcast kita, Iya. iya kan? Kita sudah meluangkan waktu untuk Iya, podcast. perdana banget ini kita podcast buat nemenin teman-teman, buat Iya. membahas Teman-teman dapat pengetahuan Iya. baru ya Kak ya. Iya, semoga dengan ini juga menambah Wawasan. pengetahuan, wawasan kepada teman-teman juga. Atau mungkin teman-teman ada yang memiliki sanggahan, boleh banget. Boleh Kita disampaikan. sangat menampung karena kita juga membutuhkan pengetahuan baru Iya, ya, Kak, ya. kita juga masih ada Iya. kekurangan loh ya. Iya, benar benar. Tapi teman-teman boleh on cam. Eee, jadi Kak Betty, model pembelajaran Trident ini kan peserta didik mempelajari dalam satu buku ya, Kak, ya. Itu, mmm digabungkan secara keseluruhan gitu ya, Kak? Matematika juga masuk? Masuk dong, boleh digabungkan, seumpama matematika ya, itu bisa digabungkan dengan apa ya, bahasa Indonesia mungkin. Iya Kan iya, Kak. Dalam kehidupan nyata seperti untuk apa sih, Kak, matematika? matematika dalam kehidupan nyata itu bisa mempermudah siswa ya. Jadi, kan matematika ada soal tentang, pemecahan masalah.
Nah, itu kan bisa kayak soal cerita, itu kan basicnya dari bahasa Indonesia seperti itu. Jadi siswa itu dapat memecahkan masalah matematika tersebut seperti soal cerita gitu, Kak Ella. Oh, iya, iya. Saya saya kira itu kalau model pembelajaran riset itu yang dimasukkan hanya kayak IPAS, kan sekarang Iya, IPAS iya. ya, Kak, ya? Selama kalau pembelajaran kurikulum 13 itu Iya. kan hampir semua ya, enggak semua, Semua tapi juga. hampir semua mata pelajaran itu disatukan ke dalam satu tema seperti temanya diriku. Itu di dalamnya Iya. itu memuat banyak sekali, campurlah semuanya. Jadi siswa itu dapat menggabungkan konsep-konsepnya. Jadi pada K13 itu ya, Kak, ya? Iya, Tematik. tematik. Tapi sekarang kan juga masih ada itu, Kak, ya, IPAS. Cuma Iya, IPA dan IPS cuma aja ya? IPA dan IPS, yang lainnya ya Sudah nggak sudah digabung-gabung. bisa. Soalnya ini tuh lumayan rumit ya teman-teman, model pembelajaran graded ini kalau diterapkan. Jadi gurunya harus sangat effort sekali dalam Iya. menyiapkan model pembelajaran graded ini. Juga harus sangat matang banget ya, Iya, Kak, ya? jadi jarang Betul. sekali ya sekarang kalau model pembelajaran graded. Sulit ya, teman-teman. Ini ada ya obrolan ini apa ya, Kak? Mari kita buka dulu. Oh, Teman-teman yang oke. lain. Oke, nggak apa-apa teman-teman, Iya. kalau kendala jaringan. Kita sangat maklum sekali. Oh, oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah datang ke podcast. Sudah Iya, menyempatkan waktunya. sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan kami dan terima kasih atas partisipasinya ya, Kak, ya. Iya. Karena kayak sepertinya mereka semua terkendala jaringan ya, Kak, ya. Iya ini Kak, Nggak terkendala apa-apa. jaringan atau masih Masih bobo ini ya, soalnya belum mandi. iya nggak apa, tapi seenggaknya mereka mendengarkan kita Iya. ya, Kak, ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung dan meluangkan waktu buat kita semua. Bila ada salah dan katanya kita mohon maaf dan mohon maaf jika penyampaian materi ini sangat membosankan ya, Kak, ya. Iya, karena kita juga Iya. manusia biasa, kita masih ada kekurangan dan Iya. kesalahan. Iya, karena ini juga podcast perdana kan, Kak. Iya. Iya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga lancar. Semoga diberi kesehatan juga buat teman-teman. Baik, saya Siolani Island dan Saya Fedy Putri Iswandi. mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Waalaikumsalam Sampai ketemu warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Terima kasih.